Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad al-mab'uutsi fir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kehidupan kita yang kita dasarkan atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pagi ini kajian kita yaitu tentang kitab Tauhid. Di mana kita sudah mempelajari bab-bab yang sudah kita ketahui bersama. Dan pagi ini kita lanjutkan yaitu tentang sikap para ulama terhadap tauhid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sikap ulama terhadap tauhid ini bermacam-macam. Ada tingkatan yang utama, ada tingkatan yang kedua, dan seterusnya. Sikap ulama terhadap tauhid pada tingkatan yang utama, yaitu mereka para ulama yang memahami tauhid, memahami betapa pentingnya tauhid. Kemudian para ulama itu melaksanakan kewajiban mereka, yaitu menjelaskan tentang tauhid di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Dengan menggunakan hujjah atau dalil kitab suci Al-Quran
dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Para ulama di tingkat yang utama ini, mereka di dalam menyampaikan tauhid dengan sikap yang penuh kesabaran, walaupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat banyak yang mencela, banyak yang mengolok-olok, namun karena mereka benar-benar mengetahui ulama ini, maka tetap menyampaikan tentang tauhid ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian pada tingkatan ulama yang kedua, yaitu mereka adalah ulama yang meremehkan dakwah kepada tauhid. Ini tingkatan yang kedua. Jadi ulama ini tidak mementingkan menyampaikan dakwah tentang tauhid, padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah, tauhid ini menjadi dasar daripada agama Islam. Karena ketika manusia di dalam melaksanakan amaliyah, melaksanakan agama yang tanpa didasari dengan tauhid, maka apa yang dilaksanakan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa cukup mengajak manusia dengan mengerjakan sholat, memberikan penjelasan tentang hukum-hukum, dan berjihad tanpa berusaha meluruskan akidah umat Islam yang harus dipegang teguh, yang harus dimiliki. Seakan-akan mereka belum mendengar terhadap firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 88. Di sana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, walau asroku lahabita anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah, hilanglah dari mereka amalan-amalan yang sudah mereka kerjakan. Dari sini jelas bahwa apabila manusia di dalam beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan tauhid, maka ibadahnya tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seandainya mereka mengajak kepada tauhid sebelum berdakwah kepada yang lain-lain, sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul, tentu dakwah mereka akan berhasil dan akan mendapatkan pertolongan
dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada para rasulnya, para nabinya yang bisa kita lihat di dalam firman Allah bahwa Allah benar-benar memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang benar-benar dalam kehidupannya didasarkan atas bertauhid, atas akidah keimanan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan firman-Nya di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Ayat tersebut berbunyi, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus sholihat. Dan Allah telah berjanji, ini janji Allah. Apa itu? Janji Allah yaitu disampaikan kepada orang-orang yang beriman, dan di antara kamu dan mereka selalu mengerjakan amal soleh, selalu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Dia Allah akan sungguh-sungguh menjadikan mereka berkuasa di bumi ini. Jadi orang yang beriman dan selalu beramal soleh, janji Allah yang pertama yaitu mereka akan diberi kekuasaan di atas bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Di dalam sejarah telah kita ketahui bahwa umat Islam pernah berkuasa dengan waktu yang sangat lama, sehingga agama Islam bisa dirasakan dan dipeluk oleh umat yang ada di muka bumi ini sampai sekarang. Ini karena kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman dan dibuktikan dengan amal yang soleh. Selain itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang berupa wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan mengganti terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, yaitu berupa yang asalnya mereka merasa ketakutan, takut dikejar-kejar musuh, takut kehidupan yang mendapat tekanan-tekanan, mendapat ancaman-ancaman. Lalu Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh
di mana rasa takutnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang aman sentosa. Ini janji Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan melenjani janjine. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari terhadap janji-janjinya, terhadap apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Di mana apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut akan benar-benar dirasakan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh selama mereka ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Selama orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu beribadah, menyembah kepadaku, mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Ini syarat yang harus dipenuhi, yang harus dibuktikan dalam kehidupan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi dia benar-benar menyembah kepada Allah, sujud kepada Allah, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mencampur adukkan kesyirikan. Jadi benar-benar ibadahnya murni hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya terhadap janji-janji Allah, wa man kafara ba'da dzalika, sesudah janji yang disampaikan oleh Allah, faulaika humul fasikun, maka mereka semua itu adalah termasuk orang-orang yang fasik, orang-orang yang hidupnya hanya melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat, tunduk, patuh semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tersebut di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, ini jelas dapat kita pahami bahwa orang yang beriman dan selalu melaksanakan amal yang soleh akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan di bumi seperti kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita ini. Kemudian Allah juga akan memberikan suatu keamanan di mana yang asalnya mereka merasa takut, tidak ada rasa ketenangan di dalam kehidupannya, tidak ada rasa kedamaian di dalam kehidupannya, karena mereka benar-benar selalu
menyembah kepada Allah. Mereka selalu beriman, beramal soleh, menyembah kepada Allah yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Maka benar-benar mereka akan merasakan kehidupan yang aman dan sentosa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, karena itu merupakan syarat yang paling asasi, merupakan syarat yang mendasar untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid ini harus benar-benar kita wujudkan di dalam kehidupan kita, dan benar-benar kehidupan ini kita bersihkan, kita murnikan, bahwa di dalam kita menyembah kepada Allah, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang menduakan kepada Allah, tidak ada sesuatu yang bersifat menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Inilah jamaah yang dirahmati Allah, kehidupan yang akan selamat, kehidupan yang akan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala apabila manusia itu hidupnya di dalam beriman dan mengerjakan amal soleh, didasarkan atas tauhid, didasarkan hanya semata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dicampur adukkan dengan kezaliman, dengan kesyirikan yang benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah, senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita amalkan, apa yang kita perbuat, semuanya itu bernilai, diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang sebaik-baiknya dan nilai yang sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.